Rizik Syihab divonis 4 tahun penjara terkait kasus tes swab Rumah Sakit Umi Bogor. Sidang vonis digelar di Pengadilan Negeri Jakarta Timur. Dalam kasus ini, Rizik Syihab divonis 4 tahun penjara. Rizik diyakini hakim menyebarkan berita bohong terkait hasil tes swab dalam kasus RS Umi hingga menimbulkan keonaran. Wa imma dekne pancen ngerti nak pendapatnya salah untuk menteror pendengar, dekne mengatasnamakan gajinya. Itu sama-sama bahaya. Sama-sama bahayanya adalah orang soleh yang yakin dalam 1-2 kebenaran munikola Rasulullah. Ternyata Nabi tidak mendengar. Tetap dia pendusta. Tetap dia pendusta. Dengan sengaja menerbitkan keonaran di kalangan rakyat sebagaimana dalam dakwaan alternatif pertama primer penuntut umum. Habib menyayangkan ya bahwa saya menyatakan bahwa Habib berbohong ya. Saya katakan bahwa apa yang Habib sampaikan di saat di Rumah Sakit Umi bahwa beliau sehat dan sebagainya itu memang tidak sesuai karena indikasi Covid-nya ada. Orang yang dengan sengaja bohong mengatasnamakan saya dewe Nabi berarti podo karo tempat satu kursi, ngemesan satu kursi, falyataba wa maq'adahu, dia menyediakan tempat duduknya di terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana turut serta melakukan perbuatan dengan menyiarkan pemberitahuan bohong, dengan menyiarkan pemberitahuan bohong, dengan menyiarkan pemberitahuan bohong. Tim dokter pun kan menyampaikan kepada Habib tadi sampaikan bahwa waktu di Rumah Sakit Umi itu antigennya sudah positif ya, dan kemudian indikasi Covid-nya juga ada ya, artinya memang tidak sehat. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 tahun. Ini rungokno tenan. Kenapa hadis itu begitu penting? Karena setiap kebenaran sejati itu rata-rata tiyang ngeklaim qala Rasulullah. Muni qala Rasulullah itu sensitif banget. Imma dekne iku wong saleh, kepengin semua prilakune istinad bergantungan ambek panduane Kanjeng Nabi. Wa imma dekne pancen ngerti nak pendapatnya salah untuk menteror pendengar, dekne mengatasnamakan Kanjeng Nabi. Itu sama-sama bahaya. Sama-sama bahayanya adalah orang soleh yang yakin dalam 1-2 kebenaran munikola Rasulullah. Ternyata Nabi tidak mendengar. Tetap dia pendusta. Dan ancamannya adalah mangkadzdzaba aliyya muta'ammidan falyatabawa maq'adahu minan nar. Orang yang dengan sengaja bohong mengatasnamakan saya dewe Nabi berarti podo karo tempat satu kursi, ngemesan satu kursi, falyataba wa maq'adahu, dia menyediakan tempat duduknya di nirungokno tenan, terutama sing khusyuk-khusyuk sing soleh-soleh. Jarene Imam Muslim temu Muqaddimah Sahih Muslim, lam naras sholihin akdzaba minhum fil hadis. Saya tidak pernah melihat orang soleh bohong sebohong mereka kalau saat ngendikan ngutip hadis. Ane hati-hati dadi wong saleh, perkarane dadi wong saleh sithik-sithik mesti ngistinatno ning Kanjeng Nabi. Kadang niku saking bodhone. Mergo nak Nabi ra dawuh tenan, senajan to barang apik, kemungkinane iku ana kebodohan massal. Dan itu ngeri. Misalnya ngeten contoh paling gampang. Ada orang soleh yang saking yakinnya pentingnya tarawih, terus dia gawe hadis atau mengira itu hadis, kalau kalian maling gawe hadis atau mengira itu hadis. Karena kadang orang soleh itu niat dia hadis, mengira itu hadis. Wong kadang yuk budune ra karuan. Terus dia cerita kata Rasulullah, orang yang sholat tarawih di hari pertama ganjaran kok Nabi Adam, kedua kok Nabi Idris, sampai kentekan Nabi selawe. Ke tanggal selawe itu Nabi terakhir, padahal Nabi sing wajib diapa lo mau selawe, padahal jangan tarawih 26. Boleh Nabi limongkas berarti dene itu nyata. Kemudian ahli hadis sepakat dan ahli tarikh juga sepakat hadis itu pasti palsu.
Karena Nabi tidak mungkin melafadzkan kata tarawih. Satu, bahwa istilah tarawih itu dimulai dari Sayyidina Umar. Karena pendiri tarawih dengan cara seperti itu adalah Sayyidina Umar. Nabi buatan menangi. Sehingga bahasa tarawih saja itu sudah salah kalau itu dilafadzkan Nabi. Nggak mungkin maksudnya salah. Kedua, zaman Nabi Sugeng nak ngendikan pokoknya mangkoma Ramadan imanan wahtisaban. Kalau tarawih jelas enggak. Apalagi di hadis-hadis sahih Nabi pernah ke masjid itikaf, kemudian diikuti orang banyak hari 1, 2, 3, 4, bareng ngerti diikuti orang banyak, kemudian Nabi tidak pernah keluar. Ketika jamaah di masjid menunggu Nabi, Nabi berikutnya ngendikan, saya tahu kalian menunggu saya, tapi saya tidak keluar sengaja supaya saya tidak mewajibkan sesuatu yang tidak wajib. Kalau saya ke masjid terus qiyamul lail dan jadi imam, maka kamu mengira wajib. Dengan kenyataan hadis sahih seperti itu, orang akan mudah menvonis kalau hadis yang dianggap hadis tarawih 1, 2, 3, 4 sampai 30 fadilahnya seperti itu diyakini tidak benar. Meskipun targhib fitarawih menyemangatkan orang tarawih itu bagus, tapi orang perlu maksa atau mengatasnamakan itu hadis Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam. Makanya itu masalah paling sensitif ila yaumil qiyamah. Ana wong nganti berbendera hitam, nanti berserban hitam-hitam, itu ya apik. Tapi kadang-kadang setiap orang itu mentautkan diri, mirip-miripno gambarane Nabi. Soben pasukan pilihanku itu tahta royatin saudan, di bawah bendera sing hitam. Terus orang mentaut-tautkan diri mirip-mirip seperti itu. Itu yang jadi perdebatan ahli hadis. Ketika ada riwayat itu arahnya kayak apa? Di tiap orang mesti mengklaim itu sangka Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi gue banyak angel tenan malah nih. Pertama Imam Bukhari kecil neliti hadis. Itu mulai umur 10 tahun. Nggih kula waca biografi. Kenapa begitu penting figur Imam Bukhari? Dekne niku mulai alim hadis. Niku alime dimulai dari Kitabul Jarh wa Ta'dil. Jarhun maknane nyatoni, wa ta'dil maknane meluruskan. Kalau wong khusyuk soleh. Imam Bukhari percaya dekne khusyuk soleh, tapi nak ngriwayatno hadis dites. Misalnya kon lafat telu kok bariku 1 jam lagi rubah, berarti orang kena diambil hadis mergo lalinan soleh tapi nopo lalinan. Atau dia soleh yelingan tapi ora tau ngaji hadis minimal 10 tahun, ya ora dintel Imam Bukhari. Tidak ahlinya, pasti ngawur dia. Sehingga Imam Bukhari masyhur mensyaratkan rawi yang boleh meriwayatkan hadis itu harus al-luqi wal muasyarah. Dia ketemu sama gurunya dan lama berkawan. Sehingga suatu saat Imam Bukhari pernah ada orang ahli ibadah, soleh, alim, latih, apalan kena dintel. Pas Imam Bukhari kesana itu nyelok khimar, manjan contohnya khimar. Cuma biasanya kayak Jawa itu khimar digede-gede. Ya contohnya pasti khimar. Khimar itu bedal. Terus wongnya itu pura-pura seakan-akan menggenggam seikat apa itu rumput. Sak, tahu nggak? Kantong sak, tapi bukan kantong sak nih. Sedih ada Korea orang itu sak. Itu kayak tiblun itu semacam apa itu? Dedak. Seakan-akan tuh. Gara-gara ngoten terus si mari itu teko. Bareng teko dicekel. Imam Bukhari tanya, ya Syekh, apa di tempat itu memang di wadah itu betul ada tiblun, ada dedak? Ora aja. Mau aku bodoni himar ben teko. Langsung Imam Bukhari mulai boyong. Kenapa gak jupuk hadis ke orang itu gak pernah bohong, tapi tahu bodoh nih khifat gak enak. Cuma lagi Jawa nyontokno iku pitik dari Imam Bukhari, ana guru di Imam Bukhari ngukur pitik seakan-akan gedang jagung terus pitike moro terus dicek. Tapi ajane contohnya iku khimar. Muga gurune iku ora ndek pitik, tapi ngene ke Jawa iku nyontokno khimar digenggin apa? Pitik.
Jadi kalau kue serap bakal jadi rawi, BPKB utang bodoh. Imam Bukhari ku wong bodoh di khimar darani. Bodoh ni artinya gugur jadi rawi. Mbok bodoh ni, mar bodoh ni bite. Soalnya kalau kue bodoh ni lele, mbok rumah fahane saya. Sebelum cara petidol, wah itu bodoh ni. Tapi Imam Bukhari apa? Bodoh ni. Mana mbok kawekno bareng cek cilik gayine mbok pisahno mbek ibuke ben nang anak menawa bodoh ni jare Imam Bukhari. Perkara misalkan anak ambek nopo wong tuwa sawangane ramah di rumah jebule komersial dari Imam Bukhari bodoh ni kenapa? Jadi apa? Makanya rawi terbaik dalam hadis itu rawi sing dipilih Imam Bukhari. Kalau Imam Bukhari mengatakan orang itu adil, berarti luar biasa. Mereka nak wong soleh problemnya itu lalina. Nomor loro itu gampang barang apik. Ada wong soleh itu ya di penyakit. Nggak barang apik, sawangannya didhawuhne pokok Kanjeng Nabi terus nurut. Padahal barang apik itu rasa Kanjeng. Makanya dalam ahli hadis ini unik ahli hadis. Kowe nak nglakoni barang apik, ora oleh yakin iku kok Nabi. Pokoknya yakin Nabi ku setuju. Tapi ora usah muni kala Rasulullah. Mergo nak muni kala Rasulullah, engko Nabi ku kepalsu kabeh hadis. Misale ngoten. Kalau ada tamu tak suguhi gedang goreng, ambek kopi. Bareng tamu wis mangan gedang goreng, mangan kopi. Kala Rasulullah sapa sing nyuguhi kopi mbek gedang goreng. Kan yo aneh Nabi kok ngendikan kopi mbek gedang goreng. Ku Nabi pirsa kondi ana kopi mbek gedang goreng. Yo mau kita nglakoni iku berdasar hadis umum, mangkana yuminu billah wal yaumil akhir fal yukrim dhaifahu. Tapi ora usah muni sapa sing nyuguhi kopi, nyuguhi gedang goreng nang tamu ngene-ngene. Lah wong saleh dhisik ku sampean kebodhon nganti sawangane Nabi ku ngomentari mbako, ngomentari akhire wong kan ra ngandel. Mosok Nabi ngomentari mbako. Wong Nabi ora tau pirsa rokok gedang garam kan wong curiga kok nganti dong. Sehingga hadis tentang haramnya rokok tok bako bolu seton, ada hadisnya curiga. Masa Nabi komentari. Jadi itu ciri khas ahli hadis. Kemudian riwayat-riwayat yang berlebihan dari rokok itu ya setan. Ke pas diusir pangeran ke swarga itu setan ke pelayu-pelayu. Nanti kepuyoh lah, kepuyoh itu jadi bagus. Ya kayak kiai sekarang rokok nganti duwe tareh ngoten. Kula nate ketemu Ki Sepun senane ngedar roh harame rokok nu antos. Ajiran pirsa Gus ngene mereka takoki. Malah pas swarga ra elek. Lah kok elek? Tahu dua iki setan. Wong penduduk swarga ora ngono kok malah tahu dua ya apa? Setan. Dene kok iya Gus ketok. Iya wis kadung. Jenengan sing cerita dari setane sing apa? Yo. Dadi macam-macam.